Rasulullah, jumlah kita sedikit, kita hanya 313, mereka 950, dan kita mayoritas sipil, mereka bersenjata semua, mereka ahli perang semua. Kefas murah, 2000 gak rusak-rusak, orang beli. Tapi habis dipakai 3 kali rusak. Ente gimana, Wan? Ini katanya nggak rusak-rusak. Ente gimana makanya? Begini-gini, jangan begitu. Nih kipas taruh di sini, pala ente goyang. Kan Rasulullah diangkat umur 40 tahun. 13 tahun kemudian beliau hijrah ke Madinah. 2 tahun setelah hijrah terjadi perang Badar, di saat Ramadan pertama dialami oleh umat Islam, kewajiban puasa pertama dialami oleh umat Islam. Saat itu perang Badar itu luar biasa. Intinya prajurit yang dibawa oleh Rasulullah berjumlah 313 orang. Jumlahnya berapa? 313 orang. Sedangkan tentaranya orang-orang kafir yang Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Temannya Abu Gosok. Dari Mekah bawa pasukan 905 orang. Tentara muslim ada berapa? 313. Tentara musuh ada berapa? 950. Allah. Ini kalau hitungan akal, yang menang tentara musuh apa tentara muslim? Musuh pasti itu. Dan tentara muslim yang dibawa oleh Rasulullah rata-rata nggak siap, karena sebenarnya mereka itu keluar dari Madinah ke Badar itu bukan untuk melawan tentaranya Abu Jahal. Tadinya hanya ingin berhadapan dengan Abu Sofyan. Perniagaan orang kafir Quraisy yang datang dari Syam ingin dicegat oleh Rasulullah. Bukan maksudnya merampok, karena pada saat itu sudah terjadi perang. Muslimin yang di Mekah hartanya juga diambil oleh mereka. Tapi ternyata muslimin harus berhadapan dengan tentaranya Abu Jahal. Nama aslinya Abu Jahal siapa yang tahu? Siapa? Amru bin Hisham. Siapa namanya? Amru bin Hisham. Abu Jahal, Fir'aunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 313 harus berhadapan dengan 950 orang. Tadinya Nabi ajak musyawarah dulu. Dengerin nih baik-baik kisah saya nih. Waktu nggak banyak tapi insya Allah manfaat. Dikumpulin dulu sama Nabi. Ini Nabi, cantiknya Nabi, cara memerintah sahabat. Nabi bilang, siap nggak kalian menghadapi tentaranya Abu Jahal? Itu pertanyaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas sahabat tidak siap. Ya Rasulullah, jangan. Kita keluar ini hanya untuk mencegat perniagaan Abu Sofyan yang hanya membawa beberapa prajurit. Kita tidak maksud pengen melawan Abu Jahal. Enggak, jangan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan, jumlah kita sedikit. Kita hanya 313, mereka 950, dan kita mayoritas sipil. Mereka bersenjata semua, mereka ahli perang semua. Jangan ya Rasulullah. Mayoritas bilang jangan. Tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Miqdad al-Aswad mengatakan, ya Rasulullah, kami bukanlah Bani Israel yang mengatakan kepada nabinya Nabi Musa alaihi salam, berangkatlah engkau wahai Musa
masuklah ke Baitul Maqdis dengan Tuhanmu, perangi mereka, kami tunggu di sini. Kami adalah umatmu ya Rasulullah. Dan kami katakan sekarang, idhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu ma'akuma muqatilun. Berangkatlah engkau wahai Rasul bersama Tuhanmu, perangi mereka dan kami ikut bersamamu. Semuanya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepakat semuanya berani. Jadi lihat kepemimpinan Nabi. Diajak bicara dulu, setelah semuanya, kami berani ya Rasulullah, kami berani ya Rasulullah, ayo kita jalan. Itu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena percuma kalau prajuritnya ini sudah takut duluan, percuma diajak bertanding, karena pasti akan kalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana mahu haitsu yadhkuruni. Aku tergantung dengan prasangka baik hambaku. Apa yang hambaku prasangkakan itu yang terjadi. Kita mau bertanding nih, kayaknya kalah. Pasti kalah, pasti. Karena kita yang menentukan kekalahan dari prasangka kita sendiri. Kita mau bertanding, berani, kita menang, yakin nih, yakin menang, menang. Itulah yang ditanamkan dulu oleh Nabi kita Muhammad sebelum mengajak umatnya berperang. Ini perang pertama loh. Wah, mereka semua lagi puasa, musuhnya 3 kali lipat lebih banyak. Singkat kisah, perang Badar dilakukan malam harinya. Inilah spiritualnya seorang Nabi kita Muhammad, mengandalkan Allah Jalla Jalaluh. Rasul bangun malam, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, meminta kepada Sang Khalik kemenangan. Ada hadis Nabi bilang begini, bagi Anda yang ingin menjadi orang kuat, bertawakallah kepada Allah. Coba ingat-ingat itu. Ini sabda Rasulullah. Bagi Anda yang ingin menjadi orang kuat, bertawakallah kepada Allah. Maksudnya tawakal itu apa? Menyenderkan diri kita, berpasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau jadi orang kuat, selama Anda tidak berpasrah kepada Allah, tidak menyender kepada Allah, Anda lemah. Itu ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh ya, contoh. Saya mau kasih contoh. Nih, saya mau nyender sini boleh ya? Nih ya. Oke. Saya nyender ya. Saya nyender ya. Boleh dari sini nyender ya? Boleh nggak dari sini nyender? Hah? Oh, baik-baik nih anak-anak nih. Kalau ibu-ibu lagi ceramah ibu-ibu, boleh, jatuh dong. Jadi saya mesti gimana nih? Oh, saya mendekat dulu. Begini, gitu. Baru bisa nyender. Begitulah tawakal kepada Allah. Tidak bisa orang mengatakan, saya tawakal kepada Allah, tapi nggak sholat. Saya tawakal kepada Allah, tapi maksiat. Saya tawakal kepada Allah, tapi godain cewek. Ini godaannya nih, hati-hati loh. Kalau lagi berjuang godaannya banyak loh. Terutama, nah itu dia. Itu. Kalau kita ngomong kita tawakal kepada Allah, kita mesti nyender kepada Allah. Nyender itu berarti mesti ngapain? Dekat. Jadi kita harus mendekat terus kepada Allah. Makanya saran saya satu aja. Satu. Jangan tinggal sholat sudah. Insya Allah khair. Insya Allah khair. Sholat dijaga. Tadi sholat maghrib semua enggak? Alhamdulillah. Sholat maghrib berapa rakaat? Oh, berarti masih benar tadi. Masalahnya dulu pernah ada orang kejadian. Ditanya, sholat subuh berapa? Ini orang baru taubat masuk ke masjid. Ditanya sama Pak Haji, sholat subuh berapa?
Ya Pak Haji, Anda kan baru pengen sholat. Sholat subuh berapa rakaat? 4 Pak Haji. Kurang ajar loh. Pak Haji ngambil sapu lidi, sampai keluar digebukin sama Pak Haji. Di luar ketemu temennya. Lu kok lari, katanya mau sholat. Apaan, gue digebukin. Kenapa? Gara-gara ditanya sama Pak Haji, sholat subuh berapa? Gue jawab 4. Digebukin. Ente sih bahlul katanya. Masa 4, anak kecil juga tahu sholat subuh tuh 2. Apa kata dia? Lu jangan macem-macem lo. Gua aja ngomong 4 digebukin lo, lagi 2 katanya. Ini lebih bego lagi nih. Innalillahi. Jadi para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kembali lagi ini perang Badar mengandalkan kekuatan Allah. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah, ini ayat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi waktu itu umat Nabi waktu pengen perang Badar, datang orang nakut-nakutin gitu. Datang orang nakutin. Sebagaimana pelatih kita kan sering ngomong, omongan pelatih negara seberang yang mengatakan kekalahan Indonesia itu gampang, jatuhkan saja mentalnya. Menjatuhkan mental itu gampang, kabarkan saja berita tentang kehebatan kita, tentang kehebatan si fulan di tim kita, tentang kehebatan si fulan menjadi kiper kita. Udah ngedon mereka. Itu dilakukan oleh musuh ketika menghadapi pasukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendingan kalian pulang aja deh, karena jumlahnya orang musuh kalian itu 3 kali lipat lebih besar daripada kalian. Malah mereka itu ahli perang semua. Mendingan pulang aja deh. Tapi apa yang mereka katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan Allah sebagai pelindung kami. Selama niat Anda benar membela negara ini, Allah pasti turun tangan untuk membela Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu juga yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dibakar dalam api. Pernah dengar kisahnya Nabi Ibrahim? Waktu Nabi Ibrahim mau dibakar sama masyarakat Babilonia karena menghancurkan berhala-berhala mereka. Ketika ingin dibakar Nabi Ibrahim, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, alakah hajah ya Nabi Allah, minta bantuanku? Amma ilaika fala, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sama kamu nggak butuh saya minta sama Allah. Saya cukup bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik pelindung. Jadi saran saya, di saat kita punya jiwa lagi takut sama musuh, di saat kita lagi nggak pede, di saat kita lagi nggak yakin menghadapi suatu pertandingan, perbanyak kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayo ucapkan semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, artinya cukup bagi kami Allah, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Itu aja. Jadi para hadirin dan hadirat rahimakumullah, intinya yang saya ingin sampaikan, ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad yakin akan menang dan mengandalkan kekuatan Allah, mereka langsung dikasih menang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu peperangan dimenangkan oleh Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya. Sebelum saya akhiri, ada waktu 5 menit lagi. Sebelum saya akhiri, saya masuk ke perang Hunain. Perang Hunain itu tahun berapa? Tahun 8. Tahun berapa? 8. Setelah Fathu Mekah. Mekah sudah dikuasai oleh Nabi. Jadi waktu perang Hunain, pasukan Nabi ada 12.000 orang. Tadi perang Badar berapa jumlahnya? 313. Perang Hunain berapa? 12.000 orang. Begitu perang nggak menang-menang, sahabat bingung. Kita dulu setiap sedikit menangnya gampang-gampang aja. Kok begitu banyak begini kok kita nggak menang?
Kalau dibalikkan kepada permainan Anda, kita dulu latihannya masih belum diiniin banget, belum disiplinin banget, gampang aja menangnya. Kok setelah pertandingan latihannya udah fokus begini, kok jadi kalah? Itu ibaratnya. Sahabat semua cross check diri. Kenapa ini? Apa sebab kekalahan kita? Akhirnya semua sadar. Semua disadarkan oleh Nabi Muhammad. Karena kalian merasa banyak dan kalian merasa kalian menang dengan banyaknya kalian. Kalian lupa kepada yang membantu kalian menang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu perang Badar kalian mohon-mohon sama Allah. Kalian mengaku kalian ini tidak punya kekuatan kecuali dibantu oleh Allah. Sekarang kalian sudah menganggap kalian sudah profesional, kalian sudah banyak, kalian sudah berkualitas. Kalian lupa dengan Sang Maha Pencipta, kalian lupa dengan Tuhan kalian. Disinilah titik kekalahan kalian. Semuanya istighfar, langsung kembali kepada Allah. Wah, ya Allah menangkan kami, ya Allah menangkan kami. Balik lagi ke Allah, mengakui. Intinya apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan dibantu sama Allah. Jadi kita dapat dua nih. Dapat dua wirid. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini untuk menghadapi sesuatu yang meragukan di dada kita. Ragu mau menang, kayaknya kalah, banyakin ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Perbanyak terus, qomat kami terus. Kalau perlu nendang penaltinya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu pasti gol itu. Karena kipernya kaget. Waduh, bacaan apaan? Kan nggak bisa kena kartu kuning, kagak ada peraturannya, nggak masalah dong, bener nggak? Itu pasti gol itu, ya nggak? Coba deh tes besok pas latihan besok, boleh juga. Tapi kalau nggak gol jangan salenan nih, ente nendangnya nggak bener. Jadi para hadirin hadirat, yang la haula untuk kalau kita lagi bangga diri. Tim gue udah kuat, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Untuk menjernihkan kembali bahwa tim kita menjadi kuat karena bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa diambil buat kita semua insya Allah. Terima kasih saya pada pelatih kita Bapak Indra Safri yang mengizinkan saya menyampaikan di sini. Saya ini waktu ente pada main AFF tuh, anak ini nggak terlalu hobi bola sebenarnya. Apalagi kalau timnas yang main nih, terus terang aja nih, anak nggak mau ngebohong nih, malas nontonnya itu Pak. Tapi pas AFF ente tuh kok anak pakai nonton gitu. Yang di mana tuh? Sidoarjo. Pas adu penalti, nangis sana di rumah. Anak bilang urusan apa gue nangis yang kagak aja. Tapi pas Ana berpikir setelah selesai gitu ya, oh mungkin nih tim ini sedang berjuang tulus ini. Saya lihat perjuangan tulus, apalagi di sini persaudaraannya luar biasa. Ada yang beda agama dengan kita, tapi kita satu bangsa, satu Indonesia. Makanya insya Allah ada hadiah kaos dari sahabat saya namanya Mas Jarot. Tapi bukan Mas Jarot ini, bukan Mas Jarot ini ya, diklarifikasi ya. Ada Mas Jarot teman saya, itu abangnya Mas Jody. Tapi tadi Mas Jarot harus kembali karena ada acara di Jakarta. Beliau titip salam, itu yang ngasih kopiah tuh Mas Jarot. Ini kopiah nih bukan sembarang kopiah nih, ini 10 tahun masih awet ini. Bahkan 50 tahun, kagak bakal rusak kalau nggak dipakai-pakai. Paham? Tapi diharapkan dipakai. Udah dapat semua kan? Hah? Ada yang belum dapat ya? Hah? Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Enggak, dulu ada kisahnya, ini tambah sedikit ya, Pak Indra ya. Ini lagi asik. Dulu ada kisahnya. Kefas. Hah? Ini kefas, nggak bakal rusak-rusak. Murah, 2.000 nggak rusak-rusak. Orang beli, tapi habis dipakai 3 kali rusak. Datang tuh, inti gimana Wan? Ini katanya nggak rusak-rusak.
ente gimana makanya? Begini-gini. Jangan begitu. Nih kipas taruh di sini, pala ente goyang. Kipas taruh di sini, pala ente goyang. Itu sampai yaumul kiamah gak rusak-rusak. Benar juga sih emang. Emang benar juga emang. Sepatu bola juga bisa gak rusak-rusak itu. Iya kan? Kalau buat tidur doang mah gak bakal rusak-rusak itu. Jadi itulah ya para hadirin. Mudah-mudahan ya, walaupun sedikit terkesan ya. Jadi ini saya ngomong nih, ini antum ini itu orang bisa mendoakan ya. Saya kan belum kenal ya, belum kenal dekat sama Pak Indra, belum kenal dekat sama antum ya. Artinya kok bisa gitu ya, saya tertarik gitu ya. Istri saya nangis juga. Anak-anak di rumah, nih kemarin anak saya bilang, Bi salamin ya Bi ya, mau nonton U19. Anak kecil masih SD mau nonton U19. Paham-pahaman U19. Itu dari ketulusan kalian. Ini nih hadiah dari Allah. Tapi kalian satu, jangan terlena. Waduh terlena habis ente, habis. Semua udah banyak saksinya. Orang-orang yang udah terlena, apalagi melupakan ini, yang gak masuk-masuk media ini, seperti Mas Jarod dan kawan-kawan ini, tapi mereka menemani Anda semua ini jangan pernah dilupakan. Orang ketua PSSI aja nangis lagi AFF, saya ngelihat, kayaknya Pak Haji seumur-umur gak pernah nangis, lagi nangis itu. Soal bola tuh saking terharunya, terharu benar-benar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga kalian kesehatannya, panjang umur dalam taat, jaga sholat ya, jaga sholat. Jadi intinya keputusannya, kalau lagi ragu mau menang bacanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya kalau merasa hebat bacanya apa? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afwik wa afiatik fid dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan barakallahu fina wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.